Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yusriah Ahmad. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Oke guys, hari ini aku mau bukan mengajarkan ya, memberikan sedikit tips kepada kalian semua untuk cara bagaimana belajar yang menyenangkan, yang mengasihkan bagi anak kita. Nah, kebetulan minggu ini kan masanya PAT ya, atau penilaian akhir semester. Jadi semuanya itu dilakukan secara online nih guys. Nah, mau tahu tips dan triknya seperti apa agar kita tidak menjadi orang tua yang apa dek? Bunda suka apa? Suka berubah menjadi harimau. Nah, maka dari itu kita ciptakan pembelajaran yang mengasihkan bagi anak kita. Oke, kita langsung saja ya. Hari ini hari Senin tanggal 7 Juni 2020, hari pertama PAT anak aku di sekolahnya nih guys. Tapi kita tidak datang ke sekolah, tapi via online. Di sini aku sudah ada semuanya pasti sudah punya grup sekolah ya, dan di situ gurunya memberikan pembelajarannya. Untuk yang pertama adalah aku ada mata pelajaran apa dek? Bahasa Indonesia ya. Dan pertama adalah anak aku pendidikan agama Islam. Ini soalnya adalah tentang pendidikan agama Islam nih guys. Teknik yang pertama, pastikan sebelum kalian memberikan materi itu kepada anak kita, kalian baca terlebih dahulu dan pahami soal-soal yang telah diberikan gurunya. Setelah kalian paham dan mengerti soal itu, baru kalian pelajari dan berikan kepada anak kalian. Itu antisipasi supaya kalian tidak tidak terlihat seperti yang memang tidak menguasai di depan anak. Jadi terlebih dahulu kita harus menguasai materinya, baru kita kasihin ke anak. Contohnya nih ya, yang pertama, soal yang pertama Kalista ya, itu yang pertama ya, kuasai terlebih dahulu materi pembelajaran itu. Dan yang kedua, pastikan cara pemberian materi kepada anak itu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Jadi anak itu belum bisa memahami kalimat-kalimat yang abstrak. Jadi kalian harus bisa memberikan dengan kalimat yang sederhana yang bisa dimengerti dan dicerna oleh anak. Oke, contohnya seperti ini ya. Nih, Kalista, hari ini pembelajarannya adalah pendidikan agama Islam. Soal yang pertama, kitab suci umat Islam adalah A. Al-Quran, B. Injil, C. Buku. Nah, biasanya kan Kalista kalau mengaji itu menggunakan apa sih deh kalau ngaji? Quran, Injil, atau buku? Al-Quran. Nah, jadi seperti itu cara pemberian materi ini ya guys ya. Jadi kalian tidak terpaku pada soal yang ada di pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi kalian bisa mengolah pertanyaan itu sehingga mudah dimengerti bagi anak. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah Kalista, soal berikutnya ya. Rukun Islam yang kedua adalah A. Sahadat, B. Sholat, 3. Zakat. Coba Kalista masih ingat nggak lagunya? Lagu Rukun Islam itu ada berapa sih nak? Ada 5. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Ajak anak kalian untuk menyanyi Rukun Islam. Karena kalau secara abstrak anak itu tidak akan bisa menghafal atau mengetahuinya. Jadi ajak anak kita ya untuk bernyanyi ya. Itu memudahkan untuk anak kita mengingatnya kembali. Ya, Kalista masih ingat nggak lagunya Rukun Islam? Masih ingat? Ya. Rukun Islam yang 5, sahadat, zakat untuk papa,
bagi yang puasa. Jadi tadi yang kedua itu rukun Islam itu apa, Dek? Rukun Islam, sholat. Nah seperti itu ya guys ya, cara pemberian materi ke anak kita. Jadi dapat dipastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dari sekolah insya Allah akan terjawab semuanya dengan mudah. Dan kita juga tidak akan menjadi orang tua yang berubah menjadi harimau. Mata pelajaran yang kedua adalah mata pelajaran apa, Dek? PPKN. Oke. Kedua adalah apa, Kalista? PPKN. Betul. Di sini aku sudah punya jawabannya ya. Jawabannya pertanyaannya ya. Nah, untuk trik yang ketiganya adalah berikanlah contoh seperti pertanyaan pada kehidupan sehari-hari ya yang telah dialami oleh anak ya, itu trik yang ketiganya. Contohnya nih, misalkan Kalista, sikap yang mencerminkan sila ketiga adalah A. Bergotong royong, B. Bermusyawarah, C. Beribadah. Tadi kan kata Ade kan lambang sila yang ketiga itu kan pohon beringin ya. Itu teh sila yang keberapa? Yang ketiga. Nah kalau pohon beringin itu mencontohkan apa? Bahwa kita harus bagaimana? Bergotong royong. Nah itu contohnya jawabannya ya, yang bisa dicontohkan seperti tadi ya Kalista ya. Misalnya sila ketiga itu apa dan lambangnya itu apa, nanti akan muncul lagi di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dan dapat dipastikan nanti anak kita dapat menjawabnya dengan mudah. Seperti tadi sila ketiga lambangnya apa dan bunyinya apa, anak kita bisa langsung menguasainya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang ada di kehidupan sehari-hari. Kalista dengarkan ya. Roni sedang belajar. Ada temannya mengajak bermain. Sikap Roni sebaiknya adalah A. Tetap belajar, B. Langsung bermain, C. Memarahi teman kita. Misal, Ade nih ya lagi belajar, terus ada apa? Belajar. Nah, tetap belajar. Nah, jadi pertanyaannya itu dikembangkan lagi sesuai dengan bahasa anak ya guys ya, karena memang pertanyaan yang ada di soal itu biasanya itu agak sedikit baku, jadi memang biasanya kurang bisa dipahami ke anak. Nah itulah kalau kita tidak bisa mengolah pertanyaan itu menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh anak, dan kita harus menuntut anak kita itu menjawab dengan benar. Nah saya pastikan anak kita tidak akan menjawabnya dengan benar, karena anak kita belum tentu mengerti dari pertanyaan yang telah disediakan oleh gurunya. Jadi ya, nah dan akhirnya jika kita tidak bisa mengolah pertanyaan itu menjadi kalimat-kalimat yang bisa dipahami anak, akhirnya kita menuntut anak untuk benar tapi kita tidak bisa memahaminya, maka akan menjadilah kita menjadi orang tua yang kayak harimau. Jadi kayak bunda ya, kalau bunda tidak menutup kemungkinan, aku juga pernah seperti itu ya, bukan pernah bahkan sering, tapi berikan pengertian kepada anaknya bahwa apa yang dilakukannya itu, apa yang dilakukan kita itu adalah salah, dan langsung cepat minta maaf. Nanti anak juga akan mengerti